detail sih Kamil, ceritanya Kamil. Ya suamiku minggu lalu habis operasi udah berjalan lancar. Kalau orang tanya kenapa, kok bisa tiba-tiba ada benjolan di kepalanya, kan botak tuh, jadi kelihatan tertekan sama bininya. Ya karena yang namanya kalau gitu benjolan kan bisa terjadi sama siapapun juga ya. Cuma karena Tyson itu ada riwayat keluarga kan kakaknya dulunya kanker payudara. Jadi kita nggak mau nunggu-nunggu, udah langsung diangkat. Dan hasilnya diagnosanya baru keluar kemarin, puji Tuhan hanya tumor jinak, bukan tumor ganas, artinya bukan cancer. Puji Tuhan, alhamdulillah. Udah berapa lama Pak benjolannya? Benjolan sebenarnya udah cukup lama Mbak, 2 tahun. Tapi yang pertama kecil tuh, lama-lama kok kayak makin membesar, terus agak memerah gitu loh. Jadi ya, akhirnya kita mikir daripada ntar makin gede karena dia botak, jadi makin kelihatan orang kalau ketemu tuh apaan tuh gitu, kepalanya kok ada benjolan gitu. Jadi kita pikir dari diangkat aja benjolannya. Tapi emang sakit? Sakit kepala enggak, cuma kan bentuknya kan mengganggu ya. Kalau dicukur tuh kan kena terus gitu. Kalau Mas Sakit itu ngalamin sakit? kalau sakit di kepala sih enggak, cuma ya itu tadi karena dia botak jadi kelihatan banget gitu. Jadi kan bentuk kepalanya nggak ada rambut, terus ada benjolannya gitu. Jadi protek banget nggak sih ke suami setelah? Biasa aja ya, protek gimana sih pakai protek. Ya, kayak makanan Udah biasa gitu. aja. Enggak, justru Tyson itu 14 tahun tinggal di Indonesia, ini baru pertama kali masuk rumah sakit. Itu pun kan bermalam karena operasi, karena kan ditidurkan kan gitu. Terus kita kan pakai insurance, ada ketentuan dan segala macamnya. Basically ya bukan takabur, tapi puji Tuhan dia kan pola hidupnya cukup sehat gitu. Jadi ya ini selama 14 tahun hidup di Jakarta baru pertama kali opname. Untuk kondisi sekarang gimana, dan ada makanan yang harus dihindari? Agak nyut-nyutan masih, karena kan masih stitchesnya masih di kepala tuh masih jelas kan, baru ditarik kemarin, terus udah gitu agak gatel karena kayak luka, mungkin kalau misalnya kan tuh disayat kan Mbak, jadi kayaknya mulai mau kering, jadi kayaknya gatel gitu. Kontak matahari, jadi kayak kemarin anakku ada sports day, lomba lari, terus anakku menang yang kecil, dia tuh bapaknya nggak bisa datang karena panas, jadi nggak bisa kontak langsung sama matahari. Nge-gym lagi nggak boleh dulu, karena kan tuh abis, biar walaupun operasinya nggak operasi besar, tapi tetap aja kan tuh bagian kepala banyak sarafnya Mbak. Biasanya 1 bulan sih Mbak, setelah itu aku harus olahraga segala macam, aktivitas dari pelatih makan. Alright. Kamil, lanjut. Kayak pekerjaan udah gitu kan? Nah, kalau kerja besokannya sehari rest, abis itu udah balik lagi kerja. Cuma olahraga berat yang nggak boleh, kontak matahari yang nggak boleh gitu. Sama mungkin makanan kayak seafood apa segala macam, karena masih ada bekas lukanya gitu, jadi kayaknya takutnya alergi, takutnya infeksi. Tapi kalau dari Tyson sendiri mungkin dengan setelah dia tahu mungkin dia kayak menjaga gitu. Kalau Tyson emang hidupnya lumayan cukup sehat ya Mbak gitu. Terus dia olahraganya rajin, terus tidurnya juga jam 9, jam 10 udah tidur ya. Kayaknya lebih stres bini ya deh. Jadi kalau Tyson kayaknya basically hidupnya cukup sehat, tapi namanya begitu kan bisa terjadi pada siapapun, dan it's just random happen kan gitu. Kenapa? Kadang-kadang juga nggak tahu penyebabnya kenapa. Mudah-mudahan nggak ya Mas, dan Yesus jangan sampai. Mudah-mudahan itu hanya tumor jinak. Tuhan jauhkan, walaupun misalnya kita tahu nggak mau jadi palu gitu. Makanya kemarin kita langsung memutuskan langsung dioperasi aja. Itu hasil penyebabnya Mbak belum tahu. Iya, random aja terjadi, ada bisa sini kayak Mas itu tiba-tiba ada aja benjolan apa segala macam gitu. Oke, sudah. Terima kasih buat semua wartawan. Thank you.